Raja Yahuar Huacak, sang raja yang menangis darah. Prolog setangisan yang menjadi ramalan. Di Cusco, jantung Andes yang menjulang, lahirlah seorang bayi lelaki pada malam yang diterangi cahaya bulan pucat. Bayi itu berasal dari darah kerajaan, putra Inka Rocha, sang sapa Inka ke-6. Saat bidan membersihkan tubuhnya, suara tangisan bayi menggema di ruang istana. Namun tangisan itu segera berubah menjadi tanda ajaib. Dari matanya, bukan air mata bening yang keluar, melainkan darah merah yang menetes perlahan. Para pendeta bergegas. Tabib istana mengguncang kepalanya dengan kebingungan. Ibunya menangis, sementara sang ayah terdiam menatap tanda itu sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Wilak Umu, pendeta tertinggi, mendekat dengan wajah penuh takzim. Ia berkata dengan suara bergetar, "Tangisan ini adalah firasat. Anak ini akan menjadi Inka yang penuh luka, tapi dari lukanya akan lahir kekuatan baru bagi bangsa kita. Europe berlayar dari penderitaan ini, dan dengan itu, kami akan menuntun Inka menuju masa depan." Sejak malam itu, bayi itu diberi nama Yahuar Huacach, yang menangis darah. Bab Prai, anak dari dinasti Wiracocha. Yahuar tumbuh di istana Cusco, di bawah bayangan ayahnya, Inka Rocha. Istana penuh dengan kemegahan. Dindingnya dihiasi kain kompi yang ditenun halus, lantai batu Andes berkilau diterangi obor, dan halaman istana dipenuhi lama serta alpaka putih yang dianggap suci. Namun di balik kemegahan itu, Yahuar kecil hidup dengan beban nama dan ramalan. Anak-anak sebaya terkadang memandangnya dengan takut, bahkan menghindarinya. Hanya guru-guru di Yakhaiwasi yang memperlakukannya sebagai calon pemimpin. Di sana ia belajar membaca tanda-tanda bintang, menghitung dengan kuipu, simpul tali untuk catatan, menunggang llama, menggunakan bola batu dan tombak, serta pidato formal yang harus dikuasai seorang Inka untuk menundukkan hati rakyat. Namun masa kecilnya penuh luka lain. Pada usia 7 tahun, ketika ia bermain di ladang dekat Cusco bersama pengasuhnya, kelompok dari suku Ayar Maca menyergapnya. Musuh lama Cusco ini menculik sang pangeran sebagai tawanan. Di pegunungan jauh, ia diperlakukan dengan kasar. Beberapa kali ia hampir dibunuh untuk melemahkan Inka Rocha. Namun setiap kali niat itu digagalkan oleh seorang pengasuh tua, Ayar Maca yang melihat dalam diri Yahuar cahaya yang berbeda. Selama berbulan-bulan, ia hidup dengan ketakutan dan kerinduan akan rumah. Namun di dalam penderitaan itu, ia belajar arti ketabahan. Ia melihat bagaimana rakyat sederhana Ayar Maca bekerja keras, bagaimana mereka dipimpin oleh ambisi bangsawan. Dari sana ia memahami, kekuasaan tidak hanya diwariskan, tapi dipertahankan dengan kebijakan. Dengan bantuan sang pengasuh tua, Yahuar berhasil melarikan diri. Kembali ke Cusco, dalam keadaan kurus dan pucat. Orang-orang melihatnya seakan ia telah kembali dari dunia roh. Matanya, yang dulu polos, kini memancarkan keteguhan. Ia bukan lagi sekadar anak raja. Ia telah menjadi calon pemimpin. Bab 2, menjadi sapa Inka. Ketika Inka Rocha wafat, Yahuar diangkat menjadi sapa Inka ke-7. Upacara penobatannya berlangsung megah. Ia mengenakan maskai paca, jumbai suci berwarna merah yang menandai Raja Sah. Seluruh bangsawan, prajurit, dan pendeta bersujud di hadapannya. Namun berbeda dari ayahnya yang penuh ambisi, Yahuar memimpin dengan sikap hati-hati. Ia tidak terburu-buru memperluas wilayah, melainkan menguatkan fondasi Cusco terlebih dahulu. Ia membentuk dewan penasihat lebih kokoh, memperkuat irigasi, membangun teras-teras pertanian baru, dan memastikan lumbung pangan kolkas penuh. Ia memahami bahwa kelaparan dapat menghancurkan kerajaan lebih cepat daripada musuh bersenjata. Diplomasi menjadi senjata utamanya. Ia menikahkan kerabatnya dengan bangsawan suku tetangga, mengadakan upacara bersama, dan memberikan hadiah emas atau kain indah. Ia ingin Cusco disegani, bukan ditakuti. Namun jalan damai tidak selalu mulus. Bab 3, saudara dan musuh. Di dalam istananya sendiri, benih pemberontakan tumbuh. Salah satu saudaranya bersekongkol dengan bangsawan tidak puas untuk menjatuhkannya. Yahuar menghadapi kudeta di lembah Urubamba. Meski penasihatnya menyuruhnya tetap di istana, Yahuar memilih turun langsung ke medan perang. Dengan baju zirah sederhana dari kulit dan perunggu, ia memimpin pasukan, mengangkat tombak, dan berteriak di barisan depan. Pertempuran berlangsung sengit. Banyak bangsawan Cusco gugur, tetapi Yahuar berhasil meraih kemenangan. Dengan darah dan luka, ia menegakkan wibawa Cusco. Namun kemenangan itu tidak membuatnya sombong. Ia sadar perang hanya meninggalkan luka di hati rakyat. Maka ia menata kembali persatuan melalui festival rakyat. Inti Raimi, festival matahari diperbesar, menjadikan semua lapisan masyarakat bagian dari upacara. Ia juga memerintahkan pembangunan kuil-kuil kecil di pinggiran wilayah, supaya rakyat jauh dari pusat tetap merasa bagian dari pemujaan inti sang matahari. Dan untuk ekonomi, ia menata kembali sistem penyimpanan hasil bumi, memastikan lumbung kerajaan penuh. Langkah ini kelak menjadi fondasi ekonomi yang menopang ekspansi besar di era cucunya Pacacuti.
bab wifa, luka dan pertanda. Meskipun berhasil menjaga stabilitas, Yahuar sering diganggu bayangan ramalan masa kecilnya. Setiap kali ia menatap cermin air di sungai Cusco, ia melihat pantulan dirinya dengan mata berdarah. Di tahun-tahun akhir hidupnya, penyakit mata menyerangnya. Para tabib menyebut itu sebagai penyakit roh. Pada suatu malam bulan purnama, di puncak Salkantay yang diliputi cahaya putih, Yahuar kembali menangis darah. Orang-orang melihatnya sebagai pertanda ajalnya sudah dekat. Ia memanggil putranya, Viracocha Inca. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan Mas Kaipacha dan berkata, "Anakku, tanah ini masih tercerai-berai. Aku hanya menanam benih. Engkaulah yang akan menumbuhkan pohonnya. Jangan terburu-buru mengangkat pedang, tapi jangan pula ragu menggunakannya bila hikmat gagal. Ingatlah, kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya membawa kehancuran." Beberapa hari setelah itu, Yahuar menghembuskan nafas terakhir di kuil inti. Epilog warisan Sang Raja Tangisan Darah. Yahuar Huachach tidak dikenang sebagai penakluk besar seperti cucunya Pachacuti. Ia bukan pembangun kerajaan raksasa, tetapi ia adalah batu fondasi. Dialah yang menata Cusco, menguatkan sistem pangan, meneguhkan diplomasi, dan mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pedang dan hikmat. Itu adalah jembatan antara era lokal Inca menuju kejayaan imperial yang akan membentang ribuan kilometer di bawah penerusnya. Hingga kini, di Cusco dan desa-desa Andes, orang masih berbisik tentang raja yang menangis darah. Mereka percaya bahwa setiap tetes air mata merahnya adalah doa untuk bangsanya, doa agar Inca selalu belajar dari luka dan tidak jatuh dalam kesombongan. Dan ketika matahari terbit di Andes, menyinari reruntuhan Machu Picchu dan Sacsayhuaman, seolah langit sendiri ikut menangis mengenangnya. Tamat yang dilakukan Raja Yahuar Huachach semasa hidupnya. 1. Menghadapi penculikan di masa kecil. Ketika masih anak-anak, ia diculik oleh suku Ayar Macha yang menentang dominasi Cusco. Dari pengalaman itu, ia belajar arti penderitaan, kesabaran, dan pentingnya strategi, bukan hanya kekuatan. Peristiwa itu membentuk kepribadiannya sebagai pemimpin yang lebih berhati-hati dibanding ayahnya. 2. Menjadi Sapa Inca ke-7. Setelah wafatnya ayahnya, Inca Rocha, ia naik takhta dan resmi mengenakan Mas Kaipacha, jumbai suci Raja Inca. Ia memimpin Cusco dan sekitarnya dengan fokus menjaga kestabilan, bukan ekspansi. 3. Menguatkan pemerintahan di Cusco. Ia membentuk Dewan Penasihat yang lebih kuat, mengatur bangsawan, dan menekan ambisi keluarga agar tidak mengancam tahta. Ia memastikan Cusco tetap menjadi pusat kekuasaan yang terorganisir dengan baik. 4. Pembangunan dan stabilitas pangan. Ia memperbaiki irigasi dan membangun lebih banyak kolkas, lumbung pangan. Dengan ini, rakyat bisa bertahan di musim paceklik. Dan kerajaan tidak mudah goyah oleh bencana kelaparan. 5. Memperluas diplomasi daripada perang. Ia menjalin hubungan dengan suku tetangga melalui perkawinan politik, perayaan bersama, dan hadiah emas serta kain halus. Hal ini menunda konflik besar dan memberi waktu bagi Cusco untuk memperkuat dirinya. 6. Menghadapi pemberontakan internal. Salah satu saudaranya berusaha merebut tahta dengan menggandeng suku-suku pemberontak. Yahuar Huachach memimpin pasukannya sendiri, memadamkan pemberontakan di lembah Urubamba, dan berhasil menang meski dengan banyak korban di pihak bangsawan Cusco. 7. Menyatukan rakyat dengan agama dan festival. Ia memperbesar festival Inti Raymi, perayaan Dewa Matahari, menjadi pesta rakyat besar yang melibatkan semua kalangan. Ia membangun kuil-kuil kecil di pinggiran Cusco untuk memperkuat ikatan spiritual rakyat dengan inti. 8. Menjadi pemimpin yang bijaksana dan hati-hati. Ia dikenal tidak gegabah, lebih memilih diplomasi daripada perang terbuka. Meski ini membuatnya tidak setenar para penakluk, justru sikap hati-hatinya itulah yang menjaga Cusco tetap bertahan. 9. Mewariskan tahta kepada Viracocha Inca. Menjelang akhir hidupnya, ia menyerahkan tahta kepada putranya, Viracocha Inca. Ia berpesan agar Viracocha melanjutkan fondasi yang sudah ia buat dan suatu hari menjadikan tanah Inca kerajaan besar. Ringkasnya, semasa hidupnya Yahuar Huachach mengalami penculikan dan belajar dari penderitaan, menjadi raja ke-7 suku Inca, memperkuat Cusco sebagai pusat kerajaan, menata pangan, irigasi, dan lumbung kerajaan, menggunakan diplomasi untuk hubungan luar, memadamkan pemberontakan internal, memperbesar festival rakyat dan peran agama, mewariskan tahta dengan pesan kebijaksanaan. Bumi memberi jagung, hujan memberi indah kesuburan, dan inti memberi cahaya. Seorang raja hanya mengatur agar anugerah itu tidak hilang percuma. Jika pemimpin serakah dan lupa bahwa ia hanyalah penjaga titipan, maka ladang akan kering, rakyat akan lapar, dan doa-doa tidak lagi naik ke langit. Orang-orang mungkin mengingatku, bukan sebagai penakluk besar,
melainkan sebagai raja yang menahan badai dan menjaga api tetap menyala. Tetapi aku berkata kepadamu, tanpa api kecil yang bertahan di malam gelap, tidak mungkin ada matahari pagi yang membangunkan kehidupan. Musuh dapat dipukul mundur dengan tombak, tetapi kebencian tidak pernah benar-benar mati kecuali dengan kata-kata yang bijak. Itulah sebabnya aku lebih memilih mengikat persekutuan dengan perkawinan, perayaan, dan perjanjian daripada menghabiskan hidupku di medan perang yang hanya menyisakan tangis. Cusco bukan hanya batu-batu yang disusun menjadi dinding. Ia adalah napas para leluhur, doa-doa para ibu, dan harapan anak-anak yang berlari di ladangnya. Siapapun yang ingin memerintah harus terlebih dahulu mengerti bahwa ia hanyalah penjaga, sementara dari roh kota yang abadi. Ketika aku masih anak kecil, aku ditangkap musuh dan melihat kematian dengan begitu dekat. Aku menangis darah, bukan karena takut, melainkan karena merasakan betapa rapuhnya kehidupan. Sejak hari itu aku tahu, seorang pemimpin bukan hanya memegang senjata, melainkan juga menjaga jiwa rakyatnya dari penderitaan yang sia-sia.